Halo Sobat Kanal, bertemu dengan saya Beta Ahlam Gizela dalam pengenalan pemeriksaan korban kekerasan seksual. Video ini bisa dimanfaatkan untuk semua tenaga medis maupun paramedis yang berpotensi bertemu dengan korban kekerasan seksual. Kita bagi dalam 3 video pendek. Yang pertama, pendekatan mediko-etiko-legal penanganan komprehensif korban kekerasan seksual. Kemudian akan ada video lagi pemeriksaan fisik dan mental korban kekerasan seksual. Dan ada lagi video pemeriksaan anogenital korban kekerasan seksual dan pemeriksaan penunjang. Kita diskusikan pendekatan mediko-etiko-legal penanganan komprehensif korban kekerasan seksual. Sebelumnya kita harus memahami dulu apa sih skupnya gitu ya. Apa saja yang masuk dalam tindak pidana kekerasan seksual. Ada undang-undang di negara kita, diundangkan tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Yang masuk di dalamnya adalah pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Sebagian bentuk kekerasan ini, pemaksaan ini bisa dibuktikan dari sisi medis, tetapi sebagian yang lain tidak. Nah, itulah kenapa pendekatannya harus komprehensif. Seperti pelecehan seksual non-fisik, tentu kita tidak akan menemukan luka-luka pada tubuh korban, tetapi dampak psikologisnya akan ditemukan pada saat pemeriksaan mental. Nah, dengan memahami bahwa skopnya itu cukup luas, maka pemeriksaannya harus komprehensif. Sobat Kanal juga perlu memahami bahwa kasus kekerasan seksual ini tidak bisa dijadwalkan begitu. Akan terjadi secara acak. Pasien itu akan kita temukan secara acak dalam berbagai setting. Mungkin ketika kita sedang ada di rumah sakit di IGD, mungkin ketika kita sedang di puskesmas, atau bahkan kita sedang di jalan. Saya pernah ketika saya olahraga pagi, bersepeda, saya mendapatkan perempuan yang sedang lari pagi, dia mendapatkan pelecehan dengan diremas payudaranya. Saya dampingi dia. Saya di sana bukan sebagai tenaga medis, tetapi adalah orang yang peduli terhadap penanganan kasus kekerasan seksual. Kepada siapa saya mengantar dia? Tentu kepada orang-orang yang ada di bagian ini. Jadi karena saya selaku orang awam yang sedang ada di jalan, maka saya membantu dia melaporkan. Saya membantu dia mendapat pertolongan. Saya membantu dia mendapat pendampingan. Bagaimana dengan kita tenaga kesehatan? Tenaga kesehatan akan ada di layanan kesehatan. Ketika didatangi oleh korban, maka yang harus kita lakukan adalah memberikan pendampingan psikologis dan mengumpulkan barang bukti sebanyak mungkin agar penanganan kasus hukum dapat berjalan dengan baik. Kalau teman-teman melihat skema ini, korban itu bisa datang sendirian, bisa datang diantar oleh orang lain, oleh orang yang peduli, oleh LSM, oleh gurunya mungkin, atau memang dia itu rujukan dari pasienkes yang lain. Kita yang ada di layanan kesehatan, kita menanganinya. Sebagaimana penanganan standar, ketika masuk IGD, kita akan membedakan dulu, pasien ini kondisinya kritis, semi-kritis, atau non-kritis. Tentu kalau kritis dan semi-kritis, kita melakukan stabilisasi terlebih dahulu. Ketika pasien itu berada dalam kondisi non-kritis, maka kita bisa melakukan pemeriksaan lebih detail. Pemeriksaan fisik dan mediko-legal, konseling psikososial, konseling hukum, dan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan. Setelah itu, baru pasien ini kita antarkan untuk mendapat pertolongan lebih lanjut. Kita dampingi. Kita bisa menemani mereka untuk lapor kepada polisi, atau jika layanan kesehatan kita fasilitasnya tidak memenuhi, kita bisa merujuk ke rumah sakit yang lain. Kita juga bisa membantu mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dari LBH atau dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, atau juga kita bisa mengembalikan mereka, mengantarkan mereka kembali kepada keluarga.
hal yang harus diperhatikan di sini adalah siapa sumber tindak kekerasan itu. Jika kekerasan itu terjadi di dalam keluarga, di lingkungan keluarga, tentu kita tidak boleh mengembalikan korban ke keluarga, karena artinya kita akan memberikan peluang untuk terulangnya tindak kekerasan seksual terhadap korban. Nah, ini hal-hal yang perlu diketahui oleh tenaga kesehatan karena kita adalah yang menemukannya pertama kali, yang menemukannya lebih awal. Dan seringkali korban ini tidak mampu untuk melapor, tidak mampu speak up, ketakutan, merasa terintimidasi. Relasi kuasa sangat mendukung kondisi-kondisi seperti ini. Seringkali kita mendapatkan korban itu takut bercerita, karena ketika dia bercerita, orang yang menanyai dia itu seperti cenderung lebih melecehkan lagi. Kadang ada pertanyaan, jangan-jangan kamu menikmati, jangan-jangan sebelumnya sudah pernah. Enak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang menghantui korban dan membuat mereka takut untuk bercerita, takut melapor. Nah, inilah kenapa tenaga kesehatan diminta untuk membuat suasana yang bagus dan mengawal mereka untuk mendapatkan bantuan penanganan hukum. Jadi pada penanganan pasien ini yang pertama harus dilakukan adalah memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan pasien. Karena pasien ini pasti tidak nyaman. Yang berikutnya adalah menilai apakah dia itu dari sisi triase pada kondisi yang stabil dan kita bisa menggali informasi dengan baik, melakukan penanganan pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan selanjutnya dengan baik. Dan yang harus kita ingat, semuanya ini adalah kerahasiaan medis. Jadi siapapun yang menangani pasien korban kekerasan seksual, perlakuan mereka, informasi tentang mereka adalah masuk dalam rahasia medis. Kemudian kita tidak bisa sendiri, kita harus melibatkan profesi yang lain. Contohnya, saya dokter spesialis forensik, konsultan forensik klinik, saya tidak akan mampu menangani sisi mentalnya dengan baik, sebaik psikolog, sebaik psikiater. Jadi saya akan memilah di sana. Saya memerlukan bantuan psikolog di awal, mungkin pada tahap yang lebih lanjut saya akan meminta bantuan psikiater. Jadi dokter IGD pun demikian. Ketika mendapatkan pasien itu, mana yang harus lebih dulu diintervensi? Tentu kita akan mengundang spesialis sesuai dengan kebutuhan. Jadi interprofessional teamwork harus dilaksanakan dalam penanganan korban kekerasan seksual. Kemudian konseling mediko-legal, teman-teman tadi melihat skemanya, mereka bisa datang dengan pengetahuan yang cukup, mereka bisa datang dengan mengetahui haknya, tapi kadangkala mereka bahkan tidak tahu hak mereka apa. Mereka tidak tahu harus melapor kemana. Jadi harus betul-betul kita perhatikan, kita assess juga kemampuan pasien tersebut. Dan sepanjang kita menangani pasien, prosedur mediko-etiko-legal sebelum, selama, dan setelah pemeriksaan harus kita perhatikan. Kapan kita harus inform consent, kapan kita harus menjelaskan, dan setelahnya bagaimana kita memfollow up hasil pemeriksaannya. Ini adalah hal-hal mendasar, teman-teman. Jadi kita akan mendiskusikan nantinya lebih lanjut bagaimana seorang korban itu mengalami kondisi yang sangat tidak nyaman, tetapi kita harus membantu dia untuk membuat alat bukti supaya kasusnya bisa ditangani. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan melihatnya lebih detail lagi. Pemeriksaannya tidak akan sebentar, teman-teman. Jadi yang harus kita arrange adalah ketika kita merancang pemeriksaan, jangan satu persatu, tetapi kita rancang untuk bisa berjalan simultan bersama-sama supaya waktunya menjadi lebih singkat. Nah, teman-teman kalau akan melakukan planning, ya, merencanakan pasien itu datang kembali untuk pemeriksaan laboratorium misalnya, tolong sekalian di-arrange juga untuk pemeriksaan mentalnya, di-follow up. Supaya pasien itu tidak harus kembali berkali-kali ke rumah sakit, dan sekali dia datang, semua pemeriksaan yang dia butuhkan itu bisa terrangkum dengan baik. Dan setiap temuan harus didokumentasikan dengan baik. Nah, kita bicara tentang semua temuan
maka di sini kita harus memikirkan bagaimana nanti kita membuat laporan. Jadi interprofessional teamwork berjalan. Banyak ahli ikut menangani pasien. Kita harus rangkum dalam laporan medis yang dapat digunakan untuk pembuktian kasus hukumnya. Dan ketika kita menangani pasien, kita harus netral. Kita tidak boleh memihak. Karena ketika kita melakukan tindakan yang memihak, kadangkala menuliskan laporannya itu menjadi berlebihan. Ada emosi kita yang masuk, itu tidak boleh. Ya, kita harus menjadi seorang ahli yang betul-betul objektif. Dan berikutnya, penanganan pasien itu pengobatannya, treatmentnya harus diatur juga untuk mencegah efek dampak buruk dari kekerasan seksual. Dan jangan lupa, tidak akan selesai dalam sekali datang. Harus di-follow up. Gangguan mental yang terjadi bisa jadi belum kelihatan ketika pertama kali bertemu, tetapi akan muncul kemudian. Ini adalah bagaimana pendekatan kita secara komprehensif dalam penanganan korban kekerasan seksual, pendekatan mediko-etiko-legal. Nanti kita bertemu kembali dalam video selanjutnya, pemeriksaan fisik dan mental korban kekerasan seksual. Terima kasih Sobat Kanal.